berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, tentu meninggalkan sisa yang sangat mendalam di hati rakyat Aceh dan juga di hati rakyat masyarakat Sumatera Utara. Nah, kemudian menyisakan konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat. Tentu konflik ini timbul akibat adanya tindakan gegabah, tindakan ceroboh yang dilakukan oleh petinggi negeri ini, yakni Menteri Dalam Negeri, dan juga statement-statement yang dilontarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra dan beberapa tokoh lain, sehingga timbulnya polemik di tengah-tengah masyarakat, sehingga timbulnya kebencian, kemarahan khususnya di masyarakat Aceh kepada beberapa oknum-oknum pejabat, sehingga masyarakat melontarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang kurang elok didengar, yang kurang pantas didengar, tapi ungkapan itu tentunya menunjukkan reaksi rasa marah dia akibat daerahnya dicaplok, dibuat semena-mena oleh keputusan Mendagri, sehingga mereka timbul amarah dan keluarlah caci maki dari mulut mereka ke Bobi Nasution. Perlu diketahui bahwa masyarakat Aceh mengeluarkan statement-statement yang kurang pas. Itu tentunya, kalau kata pepatah, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi. Nah, yang saya sayangkan adalah tindakan Kemendagri. Dalam hal ini Tito Karnavian tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil suatu tindakan tegas, ya, pemberhentian kepada menteri-menteri yang seperti ini. Kabinet Merah Putih yang diciptakan, yang dilahirkan oleh Pak Presiden sudah sangat bagus. Tapi sayangnya di dalam Kabinet Merah Putih itu masih ada tanda petik oknum-oknum menteri yang berkiblat kepada mantan presiden terdahulu. Seharusnya menteri-menteri itu bekerja profesional sesuai dengan perintah dan arahan presiden yang sekarang, bukan presiden terdahulu, sehingga timbulnya kekacauan dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Contoh lagi kemudian bagaimana terkait dengan Pulau 4, Raja 4 ya, Pulau Raja 4. Bagaimana seorang menteri Bahlil mengambil suatu keputusan terdahulu adanya izin penambangan nikel di Raja 4, sehingga timbulnya reaksi-reaksi daripada masyarakat Papua dengan dirusaknya alam mereka. Dan yang lebih naif adalah bagaimana Menteri Bahlil datang ke Raja 4, ya, disambut aksi demo oleh masyarakat Papua, disambut dengan aksi penolakan oleh masyarakat Papua, sehingga Menteri Bahlil kabur atau lari terbirit-birit meninggalkan Papua lewat jalur khusus. Nah, menteri-menteri seperti ini sudah tidak layak untuk duduk di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sudah layak untuk diberhentikan, sudah layak untuk dipecat, ya, digantikan oleh menteri-menteri yang lain yang punya loyalitas tinggi terhadap Pak Prabowo, yang punya kredibilitas untuk membangun negara Republik ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kembali kepada 4 pulau di Aceh, saya tidak mengerti ada apa dengan angka 4 pada tahun ini. Raja 4 pulau Aceh, ya. Apakah ini pertanda kursi, ya? Kalau 4 itu kita anggap kaki kursi, apakah ada pertanda atau kode tersendiri bahwa kursi, apakah kursi presiden mau dibalikkan sama mereka atau apa, saya kurang tahu ya. Itu hanya dugaan-dugaan saja, atau bisa saya katakan opini-opini liar saya saja. Tapi kalau saya mencoba menganalisa bahwa
masih ada kekuatan-kekuatan tertentu dalam kabinet Pak Prabowo Subianto yang bisa membalikkan atau menjungkir balikkan kursi kepresidenan dengan melakukan aksi-aksi kudeta. Ini sangat berbahaya buat republik ini. Nah, terkait konflik yang terjadi sekarang, aksi lapor melapor atau adanya laporan dari masyarakat atau bukan masyarakat, sekelompok orang di Sumatera Utara terhadap masyarakat Aceh, ini juga sangat berbahaya. Saya berharap segera diatasi oleh kedua belah pemimpin, yaitu Gubernur Aceh dan Pak Bobi. Walaupun saya mendengar Pak Bobi dalam acara klarifikasi oleh Mendagri terkait 4 pulau tersebut, Pak Bobi sudah mengatakan bahwa dia meminta agar laporan terhadap masyarakat Aceh dihentikan, tidak usah dilanjutkan. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba memancing kembali, memaksa atau mendesak Polda Sumut untuk melakukan proses terhadap masyarakat Aceh. Ini segera diatasi karena ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa bernegara, sangat berbahaya terhadap keharmonisan masyarakat di kedua provinsi, yakni Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan penyampaian saya ini sampai kepada Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam. Semoga kedua masyarakat di dua provinsi tersebut hidup damai, hidup rukun seperti sebelum adanya konflik 4 pulau. Terima kasih.